Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya, hanya mengunculkan ide, Pak. kita sambung lagi berpikir ke aja. episode ketiga nih karena tadi episodenya panjang, kita break dulu. Kita sambung ke episode ketiga masih menyambung mengenai teori dan pengalaman supranatural nih yang mungkin anak-anak muda sekarang nih jarang menemukan ya. Tapi kalau angkatan-angkatan tua mungkin ya nostalgia lah. Ya. Karena dulu kayak begini kan pembicaraan ya di mana-mana di warung kopi dan sebagainya. Tapi ada yang benar ada yang enggak. Nah ini tadi Pak Didit bercerita tentang teleportasi Kanjut Kunang ya. Dengan media Kanjut Kunang nih ya, seperti apa Kanjut Kunang. Saya jadi ingat ceritanya Pak Nanang nih ya ini Pak Nana ya. Pak Nana ini cerita sebenarnya cerita buat saya sih fenomenal nih. Karena sementara ini cuman dengar mitos aja ya Naya. Iya. Mitos saja. Mitos aja, Cenah betul, jeung betul. beja gitu ya. Cenah jeung Dari beja. departemen Cenah jeung beja. CNN. Tapi ini ada cerita asli, ada pelakunya yang sebenarnya ini bisa dibilang sensitif nih. Jadi mungkin nama juga harus kita samarkan ya, Nana ya. Tapi ini kalau jabatan ya silahkan diceritakan gitu ya. Pengalaman Nana waktu itu bukan teleportasi ya, tapi materialisasi ya. Kalau kata bahasa sekarang pengangkatan ya. Apa tuh namanya? Bukan. Apa? Mungkin bisa diceritakan? Jangan tuh Bapak. Jangan. Oke, karena ini tidak bisa diceritakan, maka kita sambung lagi ke cerita yang lain ya, mengenai Kanjut Kunang tadi ya. Kanjut Kunang ya. Soalnya kalau kita ceritakan mungkin kebanyakan mustahil Pak. Mustahil. Pasti nggak ada yang percaya. Iya. Jadi intinya kita nggak usah cerita lah. Kalau saya bilang sih, Mang Nana, orang mau percaya mau enggak itu sih tergantung point of view orang ya. Mau percaya syukur nggak ya udah. Ini mah kan itu cuma ngobrol Kita gitu. iya. Maksud saya gini Pak Nana, kita kan Kalau itu sih nggak usah diceritain kata saya Pak. Saya bilang nggak usah diceritain. Soalnya sampai sekarang juga masih banyak yang menjelajahinya Pak. Masih banyak yang menjelajahi, masih banyak yang cari. Mungkin masih banyak Pak, masih Nah, banyak. justru itu kita pengen tahu kita tuh. jangan usah cerita, kita bukti aja ntar. Langsung kita lihat sendiri ke tempatnya. Gitu Enggak, aja. maksud saya gini Mang Nana, kalau Saya dari pertama juga awal mulanya pas kayak gitu nggak usah dicerita ke orang lain, cukup lu tahu aja, biar lu nggak dibohong-bohongin orang, gitu doang. Oke, saya kasih gambaran aja Pak Nana, tapi nggak cerita nih ya. Ya, nggak. Jadi gambaran cerita ada salah satu rekan kita yang itu ada mitos apa namanya kalau saya mohon maaf kalau salah itu istilahnya mengangkat uang gaib kan gitu ya. Nah itu mitos, tapi ini nyata gitu ya. Dan sudah dibuktikan. Cuman karena satu dan lain hal kita tidak ceritakan kepada publik nih ya. Mohon maaf jadi kita cancel ceritanya. padahal teleportasi juga tuh. Itu teleportasi dan sebenarnya kalau buat kita ini cerita bukan untuk apa, bukan untuk unsur apapun kecuali edukasi aja ya, karena memang sebetulnya hal seperti itu ada, ya. Cuman kebanyakan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya. Ya, betul sekali. Nah itu yang terjadi gitu ya, sehingga image orang sangat negatif gitu ya. Padahal hal seperti itu memang Allah menciptakan, memang ada gitu dan terbukti gitu. Nah kira-kira seperti itu. Tapi oke, kita skip dulu. Nah kita lari ke topik pembahasan yang sebelumnya Kanjut Kunang nih tadi Pak Didit silakan. ya
Saya juga tidak pernah mengalami secara langsung Pak, itu hanya tetap cerita katanya gitu ya. Cuman saya hanya melemparkan tadi bahwa fenomena kuantum itu ya salah satunya adalah tadi teleportasi. Iya. Teleportasi. Dan mengenai kalkulnya, saya tadi kan lempar ke Pak Nana, ya memang ada, gitu. Tapi saya belum pernah ngalamin gitu. Nah mungkin yang lainnya adalah fenomena adalah tadi kayak kita melipat waktu ya, melipat waktu atau berjalan di waktu yang tidak umum, tidak lazim. Itu juga ada satu, mungkin apakah itu teleportasi gitu kan, kayak melipat. Harusnya kita menempuh ini dengan 5 jam, ternyata hanya 5 menit. Ya kan? Ini apakah fenomena skala apa namanya lubang cacing itu ada ya. kecil? Kayaknya sih ada tuh Pak. Ya, dengan skala kecil dan skupnya tertentu gitu, dialami oleh beberapa gelintir orang. Dan saya sempat calling itu, saya udah nyampe sini, oh masa? Ya, berarti kan ada orang yang menyaksikan, Iya. gitu. Atau ada orang yang saya report gitu. Jadi kejadiannya begini, balik dulu ke teori kuantum kan ada ini ya, ada bukan kuantum, universe itu ada namanya lubang cacing ya. Iya. Lubang cacing bahwa alam semesta ini tidak lurus, tidak flat, tapi lengkung. Ya, Sehingga orang bisa menembus ini. Itu global sekali Pak. Tapi dalam skala kecil ada nggak gitu? Ternyata saya pernah ngalamin juga, termasuk Pak Eri kemarin, nanti kita bisa cerita lagi Pak Eri. Jadi dalam satu waktu saya pernah mau berjalan ke Pelabuhan Ratu. Ini mulai ke ceritanya nih Pak ya. Jam 2 malam itu di Gunung Jayanti. Itu gunung yang sebelum ke pas Pelabuhan Ratu yang terakhir. Saya jalan Cikidang Pak. Oh Cikidang ya. Yang terakhir kan terus ya turun lempeng. Ini pegunungan, jurang, kita di sebelah sini kan. Iya. Itu lurus. Nah kalau di mitos itu adalah tempat matinya, terbunuhnya Pangeran Jaya Antea. Ya, Jaya Antea itu adalah yang ngejar-ngejar Putri Purnamasari dari Putri Pajajaran, itu di situ. Jadi dari mitos lokasi itu sudah di warning, berarti kan gaib lah, bukan gaib apa angker lah. Iya. Nah, punya sugesti seperti itu. Nah saya ngalamin di situ Pak, percis gitu. Nah kembali lagi secara global dulu saya cerita, itu pantai selatan di Jawa itu memang kayaknya fenomenanya gitu semua deh. Ini di luar itu ya cerita tadi ya. Di pantai selatan Jawa itu banyak sekali seperti itu, hal mistik, hal yang angker. Kalau saya lihat dari geologi, itu daerah tumbukan lempeng. Tumpukan lempeng. Ya, di selatannya lagi. Dan itu pernah ngalamin di situ, tumbukan lempeng. Kalau gesekan dua benda itu menghasilkan magnet, Pak. Betul. Dan kalau magnet itu sudah bekerja, kita nggak tahu banyak fenomena-fenomena yang gaib yang muncul, Pak. Bukan gaib sebetulnya. Bukan gaib. Tidak kasat mata. Iya kasat mata. Tapi fisika gitu sebetulnya. Nah, yang saya alami kembali lagi ke cerita tadi. Jam 2 malam itu begitu saya di atas menjelang turun, itu ban meledak. Motor saya dulu saya pakai Beat yang bannya ada ban dalamnya, Pak. Iya. Masih ada ban dalam, bukan tubeless ya. Des. Mau nggak mau saya dorong, Pak. Dorong, berhenti. Di bawah kan ada pos, ada sungai, ada saung ya, istirahat, merokok, jalan lagi. Kegebios, ngesang mah gitunya. Gitu. Saya kurang lebih itu saya perkirakan bahasa 2 jam kan saya ngerokok, jalan lagi, ngerokok, jalan lagi. Saya berdua sama istri saya. Tapi saya lihat itu hanya sekitar 15 menit, Pak. Di Pelabuhan Ratu, di lampu merah itu ada tambal ban saya lihat 15 menit. Segitu jalannya Jauh, naik turun, berkeringat, rokok-rokok dulu istirahat. Ya ngerokok juga udah ketahuan 10 Ya, 10 menit paling nggak. 10 menit. Iya kan? Ya. Kalau saya ngerokok sih mungkin 15 menit, 20 menit ya.
Wilujeng Gesang. Nah itu ternyata masih malam juga dan cuma itu 15 menit Pak. Itu yang saya membuatkan aneh. Rasanya lama, tapi waktunya cepet. Nah, beda dengan ada orang yang sebaliknya kan Pak. Rasanya cepet ternyata udah sekian Ya, jam. Nah, berarti ini kita ngalamin begini, megar rasanya, tapi formal waktunya cepat. Atau ngalamin kuncup, waktunya lama, tapi rasanya cepat gitu kan. Ada yang gitu. Nah yang saya alami gitu Pak. Nah itu juga belum terpecahkan. Apakah ini fenomena tadi lubang cacing itu ada sehingga kita bisa terabas waktu formal itu bisa kita terabas. Walaupun saya ngalaminnya capek, berkeringat. Ya. Tapi cuma 15 menit. 15 menit waktu formalnya itu. Nah mungkin juga kan orang-orang yang kita banyak cerita ya. Teleportasi, kemudian orang yang dari alam sekian, time travel, apakah ngalamin itu gitu, ngalamin seperti gini gitu. Ya mungkin itu aja yang saya fenomena yang bisa saya sampaikan gitu. Mungkin Pak Nanang pernah ngalamin yang aneh Pak. Iya itu kayak ceritanya Gus Muwafiq kalau pernah denger ya. Itu Gus Muwafiq waktu baru lulus pesantren disuruh ziarah itu ya. Dia suruh jalan, jadi tradisi di pesantren kan disuruh jalan gitu ya. Nah dia ya kalau nggak salah dengar saya disuruh jalan itu lama gitu. Tapi ketika dia pulang tuh kayak baru kemarin aja disambutnya gitu. Iya, cepet nah, ya. gitu. Nah itu ya fenomena itu tuh ya. Jadi orang yang merasakan lama. Dia ngalamin terus detik demi detik peristiwa sampai mungkin detik demi detik dia rasai ya. Begitu lihat waktu formalnya kok Cuma segitu. gitu. Itu yang mengembang kali mungkin. Iya, yang ngembang gitu. Jadi kalau Isra Miraj itu udah nggak heran ya berarti ya. Enggak, udah sangat masuk akal. Udah gitu. itu berarti. Nah, jadi kita diberi satu PR sama Tuhan bahwa tuh gue kasih skala kecil. Sekarang baru kebacainnya sekarang. Ya. Iya. Ini pun belum masih teori. Itu masih teori, masih baru ngerasain gitu bingung lu. Nah, baru skala kecil. Gimana zaman dulu? Nah, itu dia. Iya. Sekarang aja kita masih Masih ada yang terima, ada yang pro, ada yang enggak, kontra. Kalau saya kan setengah-setengah terimanya karena memang ada lubang cacing, Pak. Teori itu dari relativitas. Iya. Kalau saya sih lebih kalau dilihat dari sisi agama, kalau masalah Isra Miraj ya, memang mungkin fasilitasnya sudah ada, ya kan, lubang cacing itu, fasilitasnya udah ada. Ya, teleportasinya jago. Nah sekarang masalah istilahnya Allah yang Maha Kuasa itu kan di luar ruang dan waktu. Jadi nggak peduli waktu atau ruang itu buat dia. Nggak ada ruang waktu, nggak ada. Waktu gitu. Jadi ya semuanya normal aja gitu kan sebenarnya. Gini aja sebentar Pak. Kita yang sifat fisik aja kita. Contohnya bahwa kita bisa menguasai waktu misalkan sedikit tapi kita bisanya. Kalau kita sekarang misalkan ada di sini jam sekian, di Amerika mungkin 13 jam kemudian jam sekian. Karena ada titik pembanding kan, ada Greenwich, ada apa gitu. Tapi prinsipnya kita tahu di Amerika tuh ada. Iya, Amerika tuh ada walaupun kita nggak lihat ya. Iya, jamnya kita tahu kira-kiranya. Sekarang kalau kita keluar dari bumi Pak, yang sekarang, yang kemarin, sama yang besok satu Pak. Ya, betul. Ya, sekarang kita keluar dari planet. Yang satu abad lalu, yang satu abad ini sama. Keluar dari galaksi. Jadi Tuhan itu nggak ada waktu, nggak ada jalan. Di luar itu ya. Di luar itu benar-benar kita aja boleh nyoba kok gitu. Subhanallah ya itu ya. Begitu kita dari bulan aja udah ngeliatin Kemarin, besok, lusa. lusa udah kelihatan kan. Di Amerika besok ya kan, di sini kemarin. Iya betul Pak. Apalagi di luar yang Bapak tadi bilang juga mau langsung planet apa di luar alam semesta ya udah. Besok dan kemarin cuma ya mungkin nggak yang mungkin di Al-Quran itu dibilang sehari itu sama dengan berapa ribu tahun Iya. Tergantung skala tempatnya di mana. Skala tempatnya iya. Kata juga ada yang beribadah itu menekun lebih baik di 70 tahun 70 tahun mana gitu kan. Nggak tahu kita fungsinya apa, nggak tahu.
Jadi memang fenomenanya banyak yang aneh Pak, banyak yang aneh. Dan kita diberi sedikit. Sebenarnya bukan aneh Pak, kita aja nggak ketahuan. Ya nggak ketahukan. Ilmunya dikasih sedikit. karena belum mampu mencerna kita bilang aneh. Gitu. Iya, begitu udah tahu kan, oh begitu. Kayak dulu orang berak-berak, kenapa lu berak-berak gitu kan? Begitu udah tahu, paling mencret kena bakteri ini. Iya. Gitu kan. Udah obatin aja nih, selesai kan. Dulu mah kan orang penyakit yang dia waktu di Eropa tuh wabah black gitu kan. Waktu penyakit pes itu ya. Iya, iya. Iya kan, black gitu kan disebutnya itu, pada mati orang itu kan semua. Jangan kan itu Pak, virus itu 1912 baru flu aja baru Pak. Iya, iya, flu itu. Nazi kan zaman Nazi. Nazi itu kalah oleh Rusia waktu musim dingin flu. Sampai dunia ini 2 juta orang mati kalau flu. Nama flu. Obat warungnya jadi. Jadi kan punahnya orang-orang Amerika asli kan itu kan cacar, flu Iya. yang dibawa sama orang Eropa. Iya, 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 benar. Dulu flu mematikan, sekarang mah biasa aja. bisa aja. Ya karena kita itu dikasih ilmu juga sedikit gitu. Ya supaya berpikir Pak, Ya. supaya berpikir. Dan tadi kembali ke Pak Nanang, saya setuju. Mana yang orang masih mencari jangan dulu dibuka ya, jangan dulu Pak, biar dulu. Itu kan gimana ya? Nanti kita tunggu aja hasilnya orang yang gitu ya Pak. Karena nanti tanya juga. Tapi nggak apa-apa, percuma nggak juga, apa-apa, Pak. Iya. Pak Nana nggak apa-apa. Jadi juga kalau orang jadi penasaran. Penasaran, Pak. Biarin aja, biarin. Dan biarin subscribe dulu di kita. Ya, tapi intinya hal seperti itu memang ada guys, gitu ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi sebaiknya dijadikan buat kita untuk berpikir gitu ya, berzikir lah gitu ya. Dan kalau bisa ya membuat kita semakin tunduk kepada Allah ya. Karena kan semuanya itu ya berdasarkan hukum Allah kan sebenarnya kan. Hukum sebab akibat yang kita belum tahu gitu. Itu aja. Kalau menurut saya sih begitu gitu ya. Kalau dengar dulu mah katanya ada ilmu saipi angin tah. Apa tuh saipi angin? Ya, ada juga laduni. Cepat kata gitu orang kalau apa tuh ya, nanya. Nah itu teh dia bisa mengendalikan lubang cacing teh bener. Kalau laduni kan dia mau besok bahasa Inggris bisa. Oh besok ini matematika, langsung bisa. Oh besok arsitek ini pelajaran ini, tahanan kekuatan baja, wah bisa langsung. Itu laduni itu. Nah dunia. Laduni. Dia juga berarti kan otak dia membaca kuantum kan. Oh gua harus nyari ini nih. X sama dengan Z kali 2 akar pangkat integral berbatas. Seret gitu cepat. Berarti film Matrix ada benernya juga ya? Iya, metrik, Matrix kemudian tuh, Ant-Man. Ant-Man ya? Ant-Man yang jadi kecil Iya, kuantumnya. iya. Matrix kan itu Kalau metrik kayak download kan, dia Ya, kan nggak tahu download, ya. apa-apa, terus di sana gitu ya, di alam itu dia di download gitu. Kalau metrik dia dari ini ya, intinya dari multiverse Pak. Ya, Kita ngalamin yang ini, di alam sana ada bapak yang sedang lagi apa. Nah, gitu. Metrik lebih berat itu, multiverse. multiverse. Iya, bukan universe. Ada lagi yang Lucy. Oh Film Lucy itu Lucy, dia ya. pengendalian otak kalau maksimal 100%. Potensi kita kan cuma otak 10% otak kita nih yang dipakai. Cuma 10% segini ya. 10%. Iya. Berarti kan energi ya otak itu. Ya. Energi. Gitu Pak, kira-kira Pak, kira-kira. Nah ini masih seputar pengalaman spiritual supranatural nih. Jadi supaya jangan serius-serius teuing gitu ya. Nah saya mau cerita nih. Nah, ini cerita jadi begini nah. Tadi hujan gede kan pas Jumatan ya. Pas Jumatan hujan gede. Itu setelah Jumatan saya sama anak saya tuh nggak bawa payung.
tapi harus cepat pulang gitu. Iya. Nah terus saya minta tuh sama Allah tuh ya, kan katanya kan ud'uni astajib lakum nih nah ya, mintalah kepadaku pasti dikabulkan nah ya. Nggak ada syarat lain kan dong ya, dikabulkan ya pasti tuh, nggak mungkin berdoalah padaku maka aku kabulkan kalau kamu udah berangkat haji gitu, nggak ada tuh syarat gitu. Nah tadi kita doa deh gitu. Doanya pokoknya kita minta supaya habis Jumatan ini kita berdua pulang nggak kehujanan. Nah, gitu. Hujannya masih gede, hujan angin lagi. Tadi pas Jumatan Tadi itu. benar. Semua rata itu. Iya semua. Udah pas udah beres sholat tuh langsung doa, ya Allah, pokoknya nanti saya nggak mau kehujanan nih. Kalau gimana caranya lah, ya kalau bisa hujannya berhenti dulu biar kita nggak kehujanan, terserah deh apa aja gimana caranya. Terus pas kan di lantai 2 sholat tuh, terus kita turun dari lantai 2, ternyata masih hujan gede nak. Terus saya bilang sama anak tuh, udah kita jalan aja terabas, nggak bakal basah kita, nggak bakal kehujanan gitu, yakin aja gitu. Kita ngomong gitu nah ya, subhanallah nak itu. Pas kita keluar nggak kehujanan nak, yang lain basah kehujanan nak. Kita sama sekali nggak kehujanan pak, gitu. Karena ternyata ada Pak Jamur, supir, bawa payung. Kirain bawa mobil, tadi masih ngomong mobil Pak tadinya. Dijemput kali mau mobil ya, begitu saya. Jadi Kan apa aja jalannya kan? jadi ulah serius teuing, ada juga cerita lucunya gitu ya. Jadi ternyata nggak kehujanan, bener nggak kehujanan karena ada yang jemput pakai payung. Pas kita turun Pak keluar dari masjid kan hujan tuh. Sama Jamur. Pas kita ada yang nyambut Pak payungnya Pak ya. Jadi Jemput kita- itu ya berarti ya. Jadi kita nggak kehujanan gitu. Nah kira-kira ceritanya seperti itu. Nah mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi ceritanya nanti dengan yang lebih bermanfaat. Ya, jadi bahan pemikiran buat kita, buat bahan tafakur buat kita. Bila mana ada salah-salah itu datangnya dari kita pribadi dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Didit, Pak Jamal, Pak Nana. Kita tutup dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.